DJ Ricky. Tepuk tangan dong buat DJ Ricky. Selamat malam Senayan. Buat yang nggak tahu, saya orang India. Tapi bukan India asli. Papa saya India, mama saya Jawa. Untung papa dan mama saya nggak maksa saya punya nama India Jawa. Kalau nggak namanya aneh. Sumenep Patel, Joko Pratap, Susilo Bambang Singh. Tapi untung ya, perpaduan India dan Jawa di badan saya itu sempurna. Muka saya India, badan saya India, perut ke bawah Jawa. Buat yang nggak tahu, saya datang dari Medan ya. Di Medan ini sangat keras, terutama di jalanan. Orang Medan ini, omongan yang paling halus pun bisa jadi kasar. Contohnya, kalau di Medan itu lagi naik motor, terus mau senggol-senggolan, ya kan naik motor mau senggol-senggolan, goyang itu kan, woi, telur. Ini telur kenapa jadi makian? Yang lebih anehnya, telurnya itu pakai getaran. Woi, telur. Yang paling anehnya, efek telurnya cuma 3 detik. Woi, telur. Pigi. Ini kapan berantemnya? Itu kalau bisa naik motor. Ada yang lebih aneh lagi apa? Naik mobil. Orang naik mobil terus mau berantem, senggol-senggolan ya kan? Mau senggol-senggolan, lihat sebelah terus apa? Woi, turun kau. Tapi jendelanya nggak dibuka. Yang lebih aneh lagi apa? Woi, cuy, diludahinya, tapi belum dibuka juga jendelanya. Aneh ya. Makanya saya punya formula, kenapa kita maki-makian itu mesti nama binatang? Kenapa kita nggak ubah maki-makian itu misalnya apa? Nama tumbuh-tumbuhan. Kan lebih bervitamin. Misalnya apa? Oh, duku. Tapi di Medan itu lebih aneh lagi. Kenapa? Mungkin di Jakarta juga seperti itu ya. Kalau misalnya kita lagi nongkrong-nongkrong di jalan ya, nongkrong-nongkrong di jalan gitu kan, ngobrol-ngobrol sama teman, tiba-tiba ada motor yang lewat kenceng, wing, pasti marah kan? Wing, woi. Orangnya balik rupanya, wing, apa? Gak apa-apa. Balik lagi, wing. Jadi kok manggil? Tes kuping aja. Wing. Udah sampai muter pun aku. Ya udah turunlah kau. Wing, lewat lagi. Ini remnya mana katanya. Rupanya nggak bisa berhenti dari tadi dia. Aduh. Tapi satu ya. Maki-makian itu terlihat keren kalau di sinetron. Percaya apa enggak? Ini semenjak ada FTV, itu maki-makian itu terlihat lebih keren. Iya kan? Kenapa? Pernah lihat FTV? Lu emang banget lu ya. Itu kenapa bisa seperti itu? Itu karena di casting. Ya ini kita casting buat pemeran utama ya. Silakan masuk orang pertama. Obat silakan memaki. Lu emang lu ya. Lolos masuk orang pertama. Yang kedua, oke silakan kamu masuk dia. Lu emang lu ya. Masuk. Yang ketiga, orang Medan. Oke silakan. Wah enggak weh. Sutradaranya, siang bilang kok apa? Kau ya pukul-pukulan. Saking kerennya maki-makian di sinetron, itu makin aneh bunyinya. Dulu kan, gue emang makin kucu makin aneh. Jadi sekarang setiap orang denger, lu bilang gue ya? Bahkan kadang-kadang apa? Nggak perlu ngomong, goyang-goyang aja. Lu bilang gue Kemarin Indonesia lawan Belanda, nonton nggak? Itu kita kalah 2-0. Kenapa? Itu Belanda nggak pakai 3-0. Astagfirullahaladzim. Saya berarti nonton siaran tunda itu. Itu kalah 3-0. Kenapa kalah 3-0? Itu Belanda nggak pakai yang namanya total football. Nggak. Belanda pakai yang namanya apa? Divide et impera. Memecah belah bangsa. Itu Van Persie waktu corner ngomong gini sama Maitimo. Sama si Markus. Markus, kata orang ini, kepala kok kayak telur.
Si Markus manggil Maitimo. Kata dia, kau bilang aku kayak telur. Enggak asum. Emang kayak telur kau katanya. Lo emang katanya. Tapi saya itu kemarin saya itu paling aneh lihat orang sekarang di jalan sering pingsan. Pernah merhatiin nggak? Ada orang tiba-tiba pingsan gitu ya kan? Ini bahaya. Kenapa bahaya? Gimana kalau dia ketemu sama orang yang mentalitas ustadznya tinggi? Ada orang pingsan gitu kan? Ada orang lihat gitu kan? Dia mentalitas ustadznya tinggi. Dia datangin dia bilang, nyebut. Dia tengok udah rame orang, udah baca Yasin. La ilaha illallah. La. Karena lihat begitu nggak bangkit-bangkit, terus dia tanya apa? Apakah semasa hidupnya dia baik? Baik. Tapi satu ya, pernah nonton film Satria Baja Hitam? Ada yang tahu ya? Itu salah satu film paling sopan di dunia. Kenapa? Karena mereka nggak pernah memaki, betul apa enggak? Si Kotaro Minami itu kalau ketemu orang cuma bilang apa? Berdebah kau Gorgom. Kan gitu kan? Musuhnya kan, berdebah kau Gorgom. Apa kau bilang berdebah? Berubah, sumpah berubah. Bisa alibi ya. Terus apa lagi? Kalau misalnya film-film superhero Jepang ini kalau diperhatiin itu aneh-aneh. Kenapa aneh-aneh? Karena ada koreografinya. Betul apa enggak? Iya kan? Setiap misalnya siapa? Satria Baja Hitam mau berantem, dia berubah dulu ya kan? Berubah. Yang musuhnya kok nunggu? Ya udah berubah. Yang lebih anehnya lagi apa? Berubahnya ini pakai koreografi. Untung Satria Baja Hitam koreografinya sederhana kan, cuman untung kan. Gimana kalau koreografinya itu panjang dan bertele-tele? Ini kasihan superhero-nya. Gimana kalau dia lupa? Dia nelpon gurunya. Guru, tadi tangan kiri teleponnya mati, habis pulsa. Dia nanya sama siapa? Sama musuhnya. Kita kan udah biasa berantem. Aku kalau berubah pakai tangan kiri, apa tangan kanan duluan? Yang lebih aneh lagi apa? Kalau superhero ini berubahnya itu keren. Contohnya Satria Baja Hitam. Kenapa bisa keren? Karena koreografernya orang Jepang. Nggak terbayang kalian kalau koreografernya Satria Baja Hitam ini siapa? Ari Tulang. Berubah. Fauzi,